Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Wulandari. Saya dari jurusan Radri Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Telkom. Nah, pada kesempatan pada hari ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait perkembangan kekuasaan Belanda di Indonesia. VOC. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia dengan berlambung di Banten dengan dipimpin oleh Cornelis de Hartmann yang memiliki suatu tujuan, yakni untuk berdagang rempah-rempah di Maluku. Namun, kelama-kelamaan, Belanda ingin menguasai daerah tersebut yang kaya akan tanaman dan juga serta rempah-rempah. Akan tetapi, Belanda juga harus melawan persaingan terberatnya, ialah perdagangan Islam dan juga perdagangan Eropa. Oleh sebab itu, Belanda mendirikan Komisi Dagang VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur. Maka dari itu, pemerintahan memberikan hak istimewanya kepada VOC atau bisa disebut dengan hak kontrol. Yang pertama, mencetak uang sendiri. Yang kedua, melakukan perang dan juga perdamaian. Yang ketiga, mengatur pemerintahan kongsi. Yang keempat, menguasai daerah. Yang kelima, melakukan monopoli perdagangan di daerah Tanjung Pengharapan dan juga Selat Menor atau Formosa dari New Zealand. Dengan kongsi dagang VOC berhasil menguasai daerah-daerah yang kaya akan rempah-rempah. Namun, menjelang abad ke-19, VOC mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini ditandai oleh memburuknya posisi keuangan. Dengan kejangkauan bahkan hutang yang sangat menumpuk, dengan serikat dagang yang pernah jaya itu tidak lagi berjalan kegiatannya. Penyebab kemunduran VOC, korupsi yang juga merajalela yang dilakukan oleh pegawai VOC. Kebanyakan pegawai VOC yang tidak cakap, sehingga pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan dengan semana mestinya. VOC juga banyak menanggung hutang yang diakibatkan oleh peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat Indonesia, dengan Inggris dalam membentuk suatu kekuasaan di bidang perdagangan. Kemerosotan moral yang ada di kalangan pengusaha monopoli perdagangan. Keserakahan VOC membuat penguasa setempat tidak bersungguh-sungguh dalam membantu VOC di dalam monopoli perdagangan. Akibat hasil-hasil panen rempah yang masuk ke VOC jauh dari jumlah yang diharapkan. Tidak berjalannya penyerahan wajib dan aturan. Kedua, aturan yang dimasukkan untuk mengisi kas VOC yang kosong mewajibkan setiap daerah agar menyerahkan hasil bumi yang berupa kayu, lada, beras, kapas, nila, dan juga gula kepada VOC. Dan juga tarif yang ditentukan VOC. Kedua aturan itu tidak berjalan dikarenakan korupsi dalam biaya pembubaran yang sangat besar, pembubaran VOC. Nah, di sini juga gejolak di Eropa mempengaruhi di Asia. Gejolak di Eropa berpengaruh di Asia, termasuk Indonesia. Perang antara Belanda dan Inggris terjadi juga di Asia. Armada kapal AIC, pengaturan-pengaturan tersebut kedudukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Ancaman dari AIC memulai tempat dari secara ke Sumatera dan Jawa. Menyadari bahwa serangan Inggris, pemerintah Republik batal segera bertindak terhadap VOC. Adanya persoalan internal yang berlarut-larut membuat VOC tidak dapat dikendalikan. Menghadang serangan Inggris pada tanggal 13 Desember 1799, pemerintah mencabut izin usaha kontrol terhadap VOC. Pencabutan itu menandai pembubaran serikat dagang yang pernah melalang melintang di Indonesia selama 2 abad itu. Sejak pembubaran VOC, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Batak. Kemudian status Belanda merupakan kembali dari republik menjadi kerajaan. Untuk menangani Indonesia, pemerintah kerajaan yang dipimpin seorang gubernur jenderal, dan Jensen.
Emer Danles menjadi gubernur jenderal atas rekomendasi dari Napoleon. Sebagai kepala pemerintah kolonial di Indonesia, Danles banyak dilakukan pembaharuan, akan tetapi langkah pembaharuan itu banyak mendapatkan kendala. Tindakan pembaharuan Danles seperti merombak sistem pemerintahan feodal dan menggantikan dengan sistem pemerintahan modern yang menjadikan para penguasa wilayah seperti bupati dan bangsawan lainnya sebagai pegawai pemerintah lainnya. Berbagai pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Namun, langkah ini akan mendapatkan hambatan karena sama saja menghapuskan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan, membentuk korupsi dan penyelewengan dalam penguasaan kontingen atau penyerahan wajib pelaku penyelewengan para penguasa pribumi serta kerabatnya. Pemerintahan transisi Inggris. Pada tanggal 11 Agustus 1811, pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal IC merapat di Batavia. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Inggris dapat mendesak tentara Belanda, sehingga akhirnya Belanda menyerahkan kepada Inggris melalui perjanjian pada perjanjian 1811. Yang pertama, keseluruhan kekuasaan militer Belanda yang ada di wilayah Asia diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua rangkaian Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Peristiwa Belanda menyerah kepada Inggris menandai pemerintahan kekuasaan atas Indonesia yang dari Belanda dan juga Inggris. Cukup sekian pemaparan dari saya. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.